Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mari kita meneruskan kajian kita surah Al-Baqarah. Kita sekarang masuk ke ayat 243. Inilah akibat kegagalan berpikir yang berbasis ilahiyah. Kita sudah punya kesimpulan kemarin, baik orang itu akan berkecenderungan gagal berpikir secara sehat apabila hubungan dengan Allah renggang. Salat menjadi bagian penting menjaga kemampuan berpikir tetap sehat, baik dalam tugasnya sebagai pribadi, anggota keluarga, pemimpin keluarga, nah sekarang sebagai anggota masyarakat dan suatu nation, bangsa. Nah rupanya dalam konteks berbangsa itu, gelap pikir, gelap mata itu ancaman runtuhnya moralitas bangsa. Jadi Bani Israel sebagai suatu bangsa ternyata rapuh. Dari mana tahunya? Mari kita lihat runtutnya. Kalau Allah tidak sayang, dikasih satu kali nabi gagal, itu udah dihabisi. Akhirnya ditolong lagi, dikasih nabi lagi, dikasih nabi lagi, dikasih nabi lagi. Panjang waktu yang diberikan oleh Allah agar Bani Israel sebagai suatu nation itu sehat, sampai akhirnya dicabut oleh Allah karena dianggap memang ini barang gagal, produk gagal. Begitu juga diberi kitab, silih berganti kitab. Tidak cukup itu tebaran mu'jizat untuk mendukung hujjah agar tumbuhnya pikirannya sehat. Tetap aja gagal panjang waktunya. Nah itu disebabkan oleh model keimanan Bani Israel itu memang tidak benar. Contoh, mau percaya pada Allah dengan syarat, itu namanya tidak pernah mendudukan diri sebagai seorang hamba. Kalau disebut produk gagal mah khawatir yang menciptakan yang nggak sukses. Produk gagal kan pada akhirnya, dan memang Allah membiarkan itu terjadi. Allah tidak malu memberikan contoh seekor nyamuk sekalipun. Kan gitu kan di Qur'annya kan. Agar kita menjadikan ibrah. Tidak ada kaitan dengan Allah, tidak bisa bikin umat, nggak ada contoh. Yang berdoa ternyata sakitnya memburuk, bahkan jauh lebih sehat orang yang tidak berdoa. Apa Allah kemudian disebut pihak yang bertanggung jawab? Kan enggak. Jadi, nah sekarang kita akan melihat bagaimana berbahayanya orang pikirannya tidak sehat, yang dipengaruhi oleh hubungan dengan Allah yang salah atau buruk. Salah misalnya, Allah itu terus menerus pihak yang diuji. Mestinya yang diuji hambanya, ini Allah yang diuji. Ini pantas nggak jadi Tuhan saya? Memang diuji.
namanya celuntang bin ngelunjak. Atau keimanannya buruk, gampang kecewa pada Allah sehingga ambil Tuhan yang lain, disebut musyrik. Ujung-ujungnya selalu gelap mata kalau tidak sehat. Percaya enggak Allah itu memberi rezeki? Percaya. Tapi ternyata tidak sehat, lalu gelap mata mencuri, korupsi, menipu. Nah, itu gelap mata tuh. Tapi dia percaya rezeki dari Allah, tapi keimanannya tidak sehat, yang menyebabkan pikirannya tidak sehat, terjadilah gelap mata itu. Apa titik pangkalnya? Yaitu menganggap apa yang ada pada dirinya berkaitan dengan fadlullah, anugerah, itu tunduk dan patuh pada hukum sebab akibat. Nah, jadi tindakan Allah tidak tunduk dan patuh pada sebab akibat. Yang tunduk dan patuh pada sebab akibat itu sunnatullahnya. Yang untuk kita ini, misalnya pengen sehat, jaga kesehatan, itu sunnatullahnya. Pengen oleh rezeki, usaha, itu sunnatullahnya. Tapi tindakan Allah tidak diikat oleh sebab akibat. Nah, Bani Israel suatu hari diminta perang, tapi tidak mau berangkat karena takut mati, menganggap perang adalah bagian dari sebab akibat kematian. Nah, itu namanya pikirannya nggak sehat. Nanti turunnya panjang, disuruh sedekah nggak mau, karena dianggap sedekah adalah bagian dari sebab akibat berkurangnya uang orang. Kok bisa? Karena tidak membangun keimanan secara sehat. Itu jalan cerita atau munasabah dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana ada suami dibuat batasan-batasan oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, kalau Allah membuat batas, tujuannya untuk apa itu? Agar tetap di aturan main. Ini saya buat batas. Kalau lebih namanya melampaui batas. Kalau kurang tidak sempurna. Bertahan sekuat tenaga tetap di batasnya disebut apa? Sabar. Jadi sabar itu kalau dalam konteks perang, bertahan berperang, hukumnya wajib. Lari dari perang hukumnya dosa besar. Jadi sabar itu wajib dalam semua amalan. Sabar dalam sholat berarti apa itu? Tetap melaksanakan sholat dan tidak sama sekali tidak melaksanakan sholat. Itu arti sabar. Nanti kita akan ketemu di situ. Mari kita baca ayat-ayat kita. Alam taro, hai Muhammad, alam taro, tidakkah engkau melihat? Berarti kejadiannya sudah pernah terjadi. Diangkat ulang oleh Allah untuk diambil ibrahnya, pelajarannya. Ini model yang digunakan Allah untuk mengambil pelajaran. Kita bisa ngambil model-model lainnya dari pelajaran-pelajaran lainnya sama seperti ini. Alam taro, hai Muhammad, alam taro, tidakkah engkau lihat, atau bagaimana pendapatmu, ilal ladina kharaju min diyarihim, terhadap orang-orang yang kharaju, eksodus. Apa eksodus itu?
keluar paksa. Yang memaksa sebetulnya dirinya sendiri, karena maunya musuh itu bukan mengusir sebetulnya, maunya membunuh, merampas, menawan, memenjara. Tapi karena takut menghadapi gelombang datang invasi musuh menyerbu suatu daerah, maka kita, atau dalam kasus ini Bani Israel ya, Bani Israel malah milih kabur. Padahal dia punya rumah, mungkin punya aset kebun, lah mendingan tak tinggal lah. Takut perang, takut mati. Tuh, itu kharaju min diyarihim wahum ulufun, padahal ribuan jumlahnya. Angka pastinya berapa tidak penting. Tapi ini Allah menceritakan banyak, kalau mau kompak cukup kekuatan untuk melawan. Kenapa itu sampai kehilangan nyali, sampai otaknya macet, tidak mampu membuat kalkulasi. Apa kalkulasinya? Dihitung jumlah cukup, pengetahuan tentang medan kan itu wilayahnya. Dia bisa melakukan perang kota kan, petak umpet, perang gerilya. Bagaimanapun musuh yang cekeneh datang, itu tidak lebih paham peta kota itu. Kalau pikirannya sehat, pasti dia akan bertahan, tidak memilih eksodus, apalagi sampai takut mati. Tapi itu semua sia-sia, tidak ada potensi yang bisa dikalkulasi. Hadarul maut, karena takut mati ya. Keweden sehingga kepikiran bahwa dia bisa menang, bahwa dia punya potensi. Kok bisa? Karena salah paham. Dikiranya mati itu penyebabnya perang. Tidak perang juga bisa mati kok ya. Allah lah yang menghidupkan dan Allah pula yang mematikan, bukan pakai sebab akibat, bukan ya. Kecuali untuk kepentingan administrasi, polisi bahasanya penyebab kematian. Mungkin maksudnya peristiwa terakhir sebelum mati, mungkin maksudnya. Semua juga penyebab kematiannya lupa ambekan kabeh. Faqala, maka dikomentari oleh Allah kejadian itu. Untung bukan kita. Kita jadi gini. Pernah tidak ada orang tua marah ke anaknya, dikongkon ngegeneri genteng orgelem, jengkel karena bapaknya andai kata sudah nggak sepuh, naik sendiri tuh meneri genteng, bocor. Kamu nggak kasihan tah ke ayah? Takut ayah mati sekalian sirete. Oh ya, Allah juga begitu. Faqala lahum Allahu mutu, mati be sekalian sirane kabeh. Tuh ya. Ini rasa bahasanya apa nih? Enggak, ge, artinya kamu sudah nggak layak hidup. Summa ahyahum, kemudian Allah pula yang akan menghidupkan mereka. Nah, kaidah dasarnya terhadap paradok ini adalah innallah, sesungguhnya, hei, ingat bagi orang yang takut mati, Allah adalah ladu fadlin 'alan nas, pemilik anugerah kepada seluruh manusia, apapun agamanya, apapun kondisi keimanannya, bahwa mati dan yang lainnya itu di tangan Allah.
di tangan Allah. Kalau kita itu disuruh oleh Allah perang, maka peranglah. Karena urusan kapan Allah mematikan dan kapan Allah menghidupkan tidak ada kaitan dengan urusan perang. Kalau Allah itu memerintahkan kita sholat, sholatlah. Karena urusan kita itu dapat rezeki dan tidak dapat rezeki tidak ada kaitan dengan sholat itu. Jadi jangan mengkait-kaitkan kebaikan Allah memberi rezeki, memberi anugerah itu dengan perintah-perintah ibadah. Itu maksudnya itu ya. Karena itu Allah memberikannya kepada seluruh manusia sebagai bentuk rububiyah Allah. Allah bertanggung jawab. Allah juga Qayyum yang terus-menerus menegakkan tanggung jawabnya memelihara alam semesta ini. Jangan punya kaitan lah. Bukan oleh rezeki salat lah, nggak ada kaitan. Maka lah jangan berperang takut mati, tidak ada kaitan. Walakinna aksarun nasi la yashkurun. Tapi itulah manusia kebanyakan tidak mampu mensyukuri fakta Allah telah lebih dahulu memberikan anugerah banyak. Contoh, udah berapa tahun dapat oksigen tapi nggak sholat, itu kan anugerah Allah. Udah berapa tahun bisa menggerakkan tangan, mengkedipkan mata dan tidak pernah berterima kasih, dibiarin oleh Allah. Jadi ini yang gagal disyukuri. Akhirnya otaknya tidak sehat cara berpikirnya. Menganggap sesuatu itu terjebak dalam hukum sebab akibat. Waqatilu, dan berperanglah kalian. Ini jihad paling maksimal, berperang. Diambil kata qatilu mengambil dari perintah umum jihad yang paling tinggi, namanya berperang. Tapi tidak semua diantara kita beruntung dapat kesempatan perang, tapi kewajiban jihadnya tidak gugur. Nah kan tidak semua bisa perang di sini. Waqatilu, dan berperanglah kalian fi sabilillahi, di jalan Allah yang lebar. Karena sabil lebar itu maka semua bisa ikut perang, tapi dalam perannya masing-masing. Walaupun cuma ikut dalam dapur umum masak, statusnya ikut perang. Walaupun cuma parohali keliling, bawa list, ayo siapa yang menyumbang belikan senjata untuk tentara Islam, sama statusnya perang. Sabil, jalan yang lebar. Tentu yang paling tinggi nilainya adalah yang menjadi kavaleri, pasukan tempur itu. Dia yang berada di depan. Takut mati nggak ada kaitan. Bisa saja yang mati duluan yang juru masak. Nggak ada kaitan. Ya. Bang ada sing orang milu perang, enggak ikut juga dalam kepanitiaan, tidak ikut juga cari sumbangan. Nyumpet nih umah mati. Tuh, ya. Wa'lamu, ketahuilah kalian, oleh kalian, annallaha sami'un alim. Kita akan terjemahkan kuncian dari ayat ini. Ketahuilah oleh kalian bahwa Allah adalah sami'un, maha mendengar. Maka berdoalah kepada Allah, karena Allah itu sami'un. Apa? Berdoa diberi kemampuan bersyukur. Karena dapat bersyukur itu adalah nikmat tersendiri. Jadi endah bisa berterima kasih itu ternyata nikmat Allah. Ada orang yang dibikin oleh Allah tidak mampu berterima kasih dan tidak ditolong oleh Allah, sehingga tetap tidak mampu berterima kasih. Tapi ada kalanya kita itu memang kesulitan berterima kasih, tapi berdoa terus pada Allah, ya Allah beri kemampuan kepada saya
agar bisa berterima kasih atas berbagai nikmat dan anugerah yang Kau limpahkan. Klik, ditolong oleh Allah sehingga diberi kemampuan berterima kasih. Sami'un, Allah Maha mendengar, maka berdoalah pada Allah. Alimun, tapi Allah juga Maha mengetahui bahwa mungkin kemarin kalian gagal bersyukur karena memang kurang mendapatkan nasihat. Mungkin istrinya kurang pinter, suaminya dapat rezeki banyak, istrinya tidak mengingatkan. Pak, tasyakuran sih, akhirnya nggak ada. Saya memahami banyak faktor Allah yang kemudian akan membuka jalan. Allah tahu kok. Karena Allah tahu, maka berdoalah pada Allah. Ini akan mendapatkan kisah nyatanya, yaitu dalam kasus Bani Israel dipaksa masuk dalam pertempuran melawan seorang raja yang dalam sejarah paling powerful, namanya Jalut. Untuk kepentingan itu, karena Jalut ini adidaya, Jalut ini adidaya, maka Bani Israel juga realistis. Maka datang kepada nabinya, tidak ada penjelasan nama nabinya siapa, tapi gosipnya namanya Samuel. Iya, gosipnya. Maka mereka memohon, kasih kami pemimpin atau presiden, raja yang bisa membawa kami perang lawan Jalut. Maka diturunkan oleh Allah namanya Talut. Ternyata responnya negatif Bani Israel ini. Pertama, bukan darah biru, ya, tidak dari klan mereka. Yang kedua, bukan keturunan orang kaya. Patut diduga satu, nutrisinya waktu pertumbuhan badan rendah. Anak wong miskin kan gak hati. Mangan paling enak apa, kolak radio paling. Ini paling enak. Lah ya enak-enak. Lah ya arane ge wong munafik. Kolak radio dikon ngelawan singkong Thailand. Lah yo Medan menang kolak radio. Tetep enak singkong Thailand. Plus tidak terdidik secara formil. Nah, Bani Israel menganggap Talut ini kurang cocok jadi pemimpin. Dengan latar belakang potensi pendidikan yang relatif rendah, karena dari keluarga miskin, dan badannya cungkring. Tapi dijawab oleh Allah, kepadanya diberikan bastotan, fisik yang kuat, senajan kedelenge nutrisinya kurang, dan keilmuan, senajan tidak melalui pendidikan formal sebagaimana umumnya Bani Israel, para cendekia, sarjana ulamanya. Dasar Bani Israel lah kepegawaiannya. Maka berkali-kali untuk menenangkan hati, ini cocok enggak ya? Maka diuji, diukom, uji kompetensi, raja diuji, nakal. Sampai kemudian dibalik ceritanya oleh Talut, diuji malah Bani Israelnya. Dilakukan uji kompetensi juga, siapa yang pantas untuk ikut perang. Nah, nanti kita sampai kisahnya di situ. Iya kan, benar kan ya? Kok kita ada di ayat ini bukan di ayat 46? Tapi tetap alam juga ya. Oh, alam ya. Kita salah paham.
Man dzalladzi, ini masih prolog nih menuju kejadian nanti. Man dzalladzi, man siapa baik. Ayo siapa saja ini. Artinya bebas. Alladzi yuqridullaha, yang mau memberikan kredit kepada Allah, qardon hasanan, dengan kredit yang baik. Saya dipinjamin dana, maka pada waktunya saya kembalikan dana setimpal. Itu namanya qardon hasan. Itu yang benar. Dan kita pun begitu kepada Allah. Bahwa Allah akan menggantinya secara riba, itu bukan tujuan kita. Paham gak nih? Ya, jadi mau tidak kita mengkreditkan sesuatu kepada Allah, tapi qardon hasanan, non ribawi, maka kita misalnya sedekah 1 juta, berharap memiliki tabungan pahala pada saat dibuka rekening 1 juta. Harus begitu. Namanya qardon hasanah. Kalau kita itu kelebihan, kemaruk, nanti beda tipis dengan Bani Israil. Adapun soal bahwa fayudha'ifahu, maka Allah akan, berarti yang punya rencana siapa nih? Allah, ya. Perhatikan ya. Fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan meribakan, berarti melipat gandakan. Ad'afan, berganda-ganda, berlipat-lipat apa berganda-ganda sih? Iya, kata majemuk ya. Ad'afan, berlipat ganda. Kasirotan, sudah berlipat ganda. Kasirotan, tuh, saking gak mau diaturnya oleh kita tuh Allah tuh. Berapa lipat ganda? Suka-suka Allah. Berarti gak boleh membuat tujuan seperti yang dimaksud. 1 juta sedekah dapat 700. Nah, namanya nakal. Tidak ada bedanya dengan Bani Israil. Kata Allah, qardon hasanan, non ribawi. Tahu diri sih, kita ini gak punya apa-apa, diminta kembalikan pada Allah. Saking Allah tuh tahu kita ini bakhil, maka diiming-imingi, engkau tak balikakan maning. Ya Allah, tapi qardon hasanannya impas. Bahwa Allah akhirnya ad'afan kasiratan, itu suka-suka Allah. Rencana Allah itu adalah Allah dapat mewujudkan dan dapat pula tidak mewujudkan. Kan Allah gak pernah punya utang janji kepada hamba untuk mewujudkan ad'afan dan tidak mewujudkan ad'afan. Allah hanya menjelaskan Allah punya rencana melipat gandakan pemberian ataupun kredit orang. Tapi orang itu kan haknya qardon hasanan, haknya 1 juta 1 juta. Soal saya mau ngasih bonus hadiah, itu saya, ya Allah, hormati batasmu. Saya membacanya beda. Kadang kalau kita terjemahkan, hebat banget ya, kita minjemin, padahal kita ini dipermalukan dengan ayat ini.
Saking pelitnya Allah kemudian membuat formulasi seolah-olah kita punya barang, padahal punya Allah juga. Saking sulit dan bahaya kita, pernah kita buat contoh anak kecil dikasih permen, diminta lagi, nggak boleh, ini milik saya, marah bocah cilik. Jadi kita ini kayak anak kecil dikasih Allah, ngaku ndak dewek. Sampai mobil bapak itu mobil Intan, sekabi ndak anak. Ya. Sehingga baturi ngelendot yang mobil bapak dimarahin, jangan tuh punya Intan. Nah ini Allah mau mengambil barangnya. Nah kita kayak bocah cilik sampai jadi Allah, kata orang tuanya, Intan, kasihan temennya, nanti Intan dikasih lagi. Allah juga sama kayak gitu, gue dinemane ngaji kuatir. Saking kita ini buruk akhlak, ya, buruk. Kalau saya membacanya begitu ya, orang nyampe, orang pantas kita itu bertransaksi dengan Allah. Wallahu yakbidu, wallahu yakbidu wa yabsutu. Nah, tadi kan hak Allah independen, tidak dapat dipengaruhi, diintervensi, ditekan untuk melipat gandakan atau tidak melipat gandakan, karena wallahu adapun Allah itu yakbidu yang membuat itu menyempit, wa yabsutu dan melebar, wa ilaihi turja'un. Kan semuanya juga balik ke Allah. Wa ilaihi turja'un, kan semuanya juga balik ke Allah. Kok dikembalikan ke Allah? Kita kan dipinjemin doang asalnya. Disuruh make tangan, disuruh make mata, yang pasti disuruh make kesempatan yang terbaik di dunia selama hidup ini. Nah sekarang kita masuk contoh konkretnya. Alam taro, tidakkah engkau melihat, hai Muhammad? Kalau sudah lihat, tolong ambil pelajaran. Tujuannya pelajaran itu. Ilal mala'i, perilaku al mala'. Mala' itu artinya memenuhi sebetulnya. Jadi kenapa al mala' artinya pemimpin? Karena memang tugas pemimpin memenuhi yang dipimpin, berbagai kebutuhannya dipenuhi. Ya, harapannya menjadi suatu bangsa dipenuhi dengan kehadiran pemimpin. Maka disebut al-mala'. Ya, rakyat itu apa disebutnya itu diayomi, dilayani, melayani itu al-mala'. Iki kebalik. Ya, sing al-mala' malah yang dilayani, malah yang dipenuhi. Lihat itu koran, halaman 1 pasti dipenuhi pemimpin, tapi nggak ada berita tentang, tidak ada koran yang halaman 1-nya dipenuhi tentang situasi rakyat, nggak ada, kebalik ya. Nah di Bani Israel itu memang sudah ada sistem kepemimpinan. Dan tidak menutup kemungkinan, karena mereka ini kan ada klaster-klaster suku itu sebetulnya saling bersaing untuk menjadi pemimpin utama, mewakili suku itu, kelompok itu. Diceritakan Nabi Daud masih cilik, tapi secilik-cilikin Nabi Daud turunan orang gede, turunan Nabi. Nah ini pohon tidak jatuh jauh dari buahnya. Oh kebalik, berarti orang ngantuk. Iya berarti tandanya nggak ngantuk. Nah nabinya namanya menurut gosip Samuel. Nah si Nabi Daud ini belum jadi nabi, masih bocah. Nanti hebat Nabi Daud ini. Jadi Allah tuh luar biasa. Samuel ini menjadi nggak penting, hanya dibikin oleh Allah untuk jadi panggung Daud.
Jadi bocah cilik inilah yang nanti membunuh Jalut. Sehingga Bani Israel nggak punya peluang untuk menyepelekan Nabi Daud. Maka Nabi Daud adalah Nabi besar, pemimpin sejati yang saking hati-hatinya sulit maksiat. Berpeluang maksiat paling per 2 hari 1 hari. Karena 1 hari selang menjaganya dengan puasa itu. Nabi Daudnya Nabi besar ya. Bukan besar dengan kerajaannya seperti Sulaiman, tapi besar sebagai orang yang paling takut untuk timbulnya maksiat. Alam taro hai Muhammad, tidakkah engkau melihat ilal malai perilaku pemimpin-pemimpin min Bani Israila, dari kalangan Bani Israel, min ba'di Musa, sepeninggal Nabi Musa. Mereka dalam zaman kegelapan, dalam suatu situasi penjajahan dari imperium besar adidaya, suatu kerajaan yang menjajah mereka, yang dipimpin oleh seorang raja bernama Jalut. Qalu, maka akhirnya Bani Israil ini berbondong-bondong datang li nabiyyin lahum, kepada nabi yang ada di mereka, yang katanya namanya Samuel ini. Rupanya nabi ini tidak rangkap ganda, cuma nabi, anggaplah kiai. Biasanya nabi rangkap ganda juga pemimpin muamalah, pemimpin negara. Nah, Samuel ini murni nabi urusan agama. Ibas lana, ya nabi, ibas, tolong sih keluarkan surat perintah lana, untuk kami. Jadi Bani Israel pengen di tengah-tengah konflik kepentingan antar suku, Nabi Samuel yang memutuskan siapa yang paling berhak memimpin, yang pantas memimpin dan diterima oleh suku manapun di Bani Israel. Maka ibas, keluarkan SPK, surat perintah, surat keputusan, SK, lana, untuk kami, malikan, agar memimpin, menjadi raja, nuqatil, agar kami segera dapat berperang, fi sabilillahi. Nah, lihat tuh, sabilillahi. Lihat, ini Bani Israel menyebut kami pengen sabilillah. Karena memang Nabi Musa mengajarkan syariat bahwa kalau dijajah, lawan. Karena al-fitnatu asyaddu minal qatli. Senajan perang itu berdarah-darah, itu tidak lebih buruk daripada tidak perang tapi kamu dianiaya, dijajah oleh Jalut. Dan mereka meyakini apa yang dilakukan Nabi Musa dengan sabilillah, banyak akhirnya jalan keluar diterima. Dan itu pengalaman hidup mereka. Qala, akhirnya Nabi Samuel merespon, hal asaitum, apakah kalian siap, in kutiba alaikumul qitalu, kalau diputuskan untuk berperang, alla tuqatilu, malah kalian gak mau perang. Qalu, maka mereka menjawab, primen nih, wong kami minta perang malah dituduh, paling sih mau berangkat perang. Wa malana alla nuqatila fi sabilillah, masa iya kami
tidak mau berangkat perang padahal itu fisabilillah. Wa qad ukhrijna, padahal kami ini sudah dianiaya, diusir dari tumpah darah kami. Min diarina, dari kampung halaman kami. Kami meninggalkan rumah yang kami bangun, kebun yang kami cocok tanami, bahkan beberapa anak istri kami tinggalkan. Nggak mungkin deh kami nggak ngelawan itu. Masalahnya kami nggak punya kesatuan kepemimpinan. Tolong putuskan untuk kami satu pemimpin lana dari kami, untuk kami, harapan mereka dari kalangan mereka. Tuh. Wa qad ukhrijna min diyarina, padahal kami telah terusir dari kampung halaman kami, wa abnaina, dan juga meninggalkan anak-anak kami. Akhirnya demikianlah, falamma kutiba alaihimul qital, akhirnya diputuskan terjadinya keputusan perang, menyerang siapa? Menyerang Jalut yang sudah mengusir, berarti sudah memerangi. Ya, berarti pada posisi sudah di asal-asali, ya, bukan apa disebutnya, bukan memerangi tanpa sebab, di asal-asali. Itu jawaban yang sama pada waktu Nabi akhirnya terusir dari Mekah. Maka Nabi pada posisi siap menyerang balik di Madinah itu. Tawallau illa qalilan minhum. Tuh kan kejadian kan, begitu diperintahkan perang, apa yang terjadi? Tawallau, kabur, berkhianat. Illa qalilan minhum, kecuali beberapa persen doang yang berangkat perang. Anggaplah 10%, 90% omong kosong, janji tinggallah janji. Wallahu alimun bidzalimin, padahal Allah tahu siapa yang menganiaya diri. Sekarang mereka sudah naik pangkat dari al-madlumin, dianiaya, dijajah oleh Jalut. Sekarang naik pangkat menjadi dolim, tapi doluma nafsihi, mendolimi diri sendiri. Lucu tuh. Padahal asalnya kaum terjajah, tapi sekarang sudah naik statusnya, bukan orang yang didolimi lagi, tapi mendolimi diri sendiri. Kenapa? Dibantu oleh Allah untuk keluar dari situasi teraniaya, malah nggak mau. Berarti kan memang uang dikan berobat urgelem ngani badan dia. Orang suruh sholat supaya dapat kasih sayang Allah, nggak mau. Ya udah, berarti dapat azab Allah. Berarti kan dolim nafsi. Disuruh bersyukur agar dilipat gandakan hasilnya, nggak mau. Ya udah, cekak rezekinya, paket standar. Kan kalau bersyukur akan ditambah. Bentuknya apa nggak bisa ditentukan. Jadi dulu nafsu. Wa qala lahum, Samuel kemudian berkata, wa qala lahum nabiyuhum. Apa kata Samuel? Ini setelah diputuskan, akhirnya pemimpinnya itu namanya Talut. Kata mereka, Nabi si kira-kira sila aja. Yang diberi SK itu mestinya yang memang memiliki latar belakang kepemimpinan di suku-suku kami. Jumlah sukunya 12. Setiap suku ada pemimpinnya. Bikin aja formatur 12 orang. 12 orang ini memilih diri sendiri, kemudian di SK oleh Nabi. Pengen deweke mkono, meleset. Yang dipilih itu Talut tidak memenuhi unsur-unsur kesukaan itu. Tiwas mekonon, latar belakang mesakat, diduga nggak sehat pertumbuhannya, diduga juga tidak mampu membeli program pendidikan formal. Ya.
Krunya memang wong miskin iku ya. Wis miskin ora ayu bisa krunya kan. Bukan bodoh, kayak kurang pendidikan. Mekonon cungkring pisan maka perlu direhabilitasi oleh keluarganya supaya normal. Wis mekonon malah salah pisan maning. Konflik, pakai konflik. Sering nggak ngelihat orang masyarakat ada sing ibadah? Jenggal gitu mah. Iya, primen yang kalian punya. Udah kebuka pikirannya. Kan Allah yang berkuasa. Lam perbaiki hubungan ini Allah ya. Wa qala lahum nabiyuhum, maka Samuel memberi penjelasan kepada Bani Israel yang meradang. Innallaha qad ba'asa lakum Taluta malikan. Lur, ketahui, sudah datang keputusan dari Allah yang terpilih menjadi raja bernama Talut. Kaget, di luar ekspektasi. Kalau maka respon negatif segera bermunculan. Perang status di wall juga rame, Facebook viral lah, diolok-olok, dibully ya. Anna yakuna lahul mulk alaina. Bagaimana mungkin dia menjadi raja untuk kalangan kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki, sedangkan di antara kami lebih prioriti dong untuk menjadi raja, mewakili 12 suku, masing-masing suku punya koordinator, maka yang terpilih menjadi super koordinator, kan gampang kan? Walam yuta sa'atan minal mal, dan kedalamnya orang duwe pekaya maning Talut iku tidak punya kapitalis, bukan dari kapitalis. Qala, Nabi Samuel tetap pada pendiriannya. Bisilur aja ke omong, innallaha setuhuni Allah itu istofahu, telah memutuskan pilihannya, alaikum untuk kalian, wazadahu bastotan, jangan khawatir, keraguan kalian sudah dijawab otomatically oleh Allah. Apa? Wazadahu, Talut itu telah dibekali. Tuh, zadahu itu dibekali artinya. Zadul ma'ad. Apalagi itu? Wa khairuz zadi at-taqwa. Wa tajawwadu wa inna khairuz zadi taqwa. Sesungguhnya bekal terbaik adalah takwa. Kalau di Semarang bahaya ini. Namanya menjadi takwa. Wazadahu bastotan, dan telah dibekali oleh Allah yang bernama Talut itu bastotan, fisik yang kuat, walaupun Bani Israel mengkhawatirkan, Allah aja kayak mekononiku ya, kendelengnya ringkih, tapi Allah menggaransi ikim kuat ya, ringkih kuat. Fil ilmi, juga baik dalam ilmu, wal jismi maupun fisik. Jadi diduga underdog, jangan khawatir, dijamin oleh Allah pengetahuannya luas. Ini memberi faedah pada kita, jangan mengukur orang dari kulitnya, tapi jangan juga kita lupa pada kulit. Kenapa kita lupa pada kulit? Kenapa tidak boleh kacang lupa pada kulitnya? Karena kacang itu disebut kacang pada saat punya kulit itu. Ya. Wallahu yuti mulkahu mayyasha. Itulah faktanya, bro.
Kamu boleh berencana nyalon pilkada, nyalon pileg, pilpres, tapi soal siapa yang dipilih oleh Allah itu urusan Allah. Yu'ti mulkahu mayyasha. Allah memang memberikan kewenangan kekuasaan itu kepada orang, siapapun dia, yasha, yang sesuai dengan izin Allah. Wallahu wasi'un alim. Ketahuilah Allah itu wasi', luas apapun soal dirinya, luas rezekinya, luas pengetahuannya, luas kekuasaannya, luas. Ya, yang dipersoalkan Bani Israel nggak ada bandingannya dengan Allah. Maka kalau kamu mempersoalkan keputusan Allah tentang siapa yang jadi pemimpin, itu kamu lupa bahwa Allah itu luas, luas. Jangan bersandar pada sesuatu yang tidak luas. Bersandarlah pada zat yang maha luas, maka nggak akan sempit. Nah, penyebab sempitnya Bani Israel karena salah bersandar. Dikasih Tolut, buka sumpah kan sempit, ininya nggak kebuka. Ya karena dia bersandar pada titik yang sempit. Bersandarlah pada Allah. Jangan juga bersandar yang sifatnya tidak pasti hidup. Cuma mungkin hidup. Suami ibu-ibu tuh pasti hidup apa mungkin hidup? Pasti. Mungkin. Yang pasti hidup cuma Allah. Ya sekarang hidup, mungkin pulang mati. Tuh, jadi mungkin. Bersandarlah pada Allah, pasti hidup. Walaupun kiamat tetap hidup. Tapi pasangan hidup itu udah mati. Nah, itu sama dengan ini ya. Bersandarlah pada Allah. Nanti sempit ya. Wallahu alimun. Allah juga maha mengetahui. Pengetahuan Allah itu meliputi yang dulu belum kita ketahui maupun yang nanti yang dulu sudah lupa kita lupakan, ataupun yang nanti yang belum kita ketahui. Jangan bersandar pada yang bukan selain Allah yang pengetahuannya terbatas. Ya. Wa qala lahum nabiyuhum, maka Nabi Samuel tetap sebagaimana tupoksinya kiai, nabi tanpa politik nih kan sampai ini kan. Ya. Itu memberi nasihat. Inna ayata mulkihi, ini kan Bani Israel meragukan memang gati ya. Setiap orang punya pengalaman kudu ini primasi pemimpinku. Nah ini nggak ada di si Talut ini. Tapi lihat, ini kalau pemimpin yang dikehendaki Allah. Kita sebelum lanjut, termasuk suami itu pemimpin. Jadi kisah-kisah orang dulu itu dijodohakan kan? Bohonglah kalau semua langsung jatuh cinta. Banyak perempuan-perempuan yang lamun duduk karena hormat orang tua, gelem meremehkan suaminya. Oleh Allah diberi ayat-ayat kemampuannya sebagai suami. Akhirnya memang orang tua kita dulu tuh udah cerai-cerai sampai mati pun. Kita yang pakai hitbah, pakai PDKT malah gampang cerai. Ya, karena Allah membantu dengan hujjah. Nah ini contohnya. Wa qala lahum nabiyuhum, maka Nabi Samuel mencoba menenangkan situasi dengan menjelaskan bahwa inna ayata mulkihi, ayat-ayat kekuasaan dari Allah untuk Talut adalah ayatiyakumut tabut. Sob tengarakan. Nanti ada tabut. Dulu ibunya Nabi Musa panik, sudah digeledah oleh
petugas sensus kelahiran bayi, cuma belum diketahui jenis kelaminnya. Kepanikan luar biasa, khawatir menjadi bagian yang disisir oleh petugas Fir'aun, dibunuh karena wadon, karena lanang. Maka kata Allah, kanyutkan, bukan kanyutkan, hanyutkan, hanyutkan dengan tabut. Nah ini tabutnya nih. Nah, keranjang, peti. Rupanya peti ini dipertahankan. Nggak tahu qadarullah lah itu urusannya. Di peti itulah hal-hal yang sifatnya spesifik peninggalan Musa ada semua di situ. Menariknya para ahli, jarak antara Musa ke peristiwa ini jauh. Peti itu ada di mana memang lagi dicari. Setiap orang itu mengalami penjajahan selalu mengingat bengen kasapekannya, selalu berharap Ratu adil. Ini juga Bani Israel ngarep.com, kayaknya peti ini harus dicari, ini yang bisa nolong kita. Akhirnya peti itu datang melayang. Kenapa melayang? Karena yang membawa adalah pihak-pihak yang tidak dapat dilihat. Siapa itu? Malaikat. Tuh. Yang membawa malaikat, malaikat tidak bisa dilihat kecuali melalui bantuan objek lain. Maka kaget kok, si tabut ikan melayang-layang padahal lagi digotong malaikat. Ya makanya kan nanti di dalamnya juga ada yang lainnya. Tapi ini tabut yang Nabi Musa dikanyutkan. Legenda lah. Nanti kita akan dapat faedah di situ. Warisan masa lalu memiliki bagian penting dari kebangkitan umat. Nanti dari sini. Jadi show, jadi tontonan. Kaget ada peti melayang. Siapakah yang beruntung? Yang beruntung Talut. Tuh, mendekat dan menghampiri Talut. Maka sejak saat itu tidak bisa lagi membantah Bani Israel. Rupanya begitu cara Allah, gampang ya. Tidak perlu ikut debat publik, tidak perlu ikut pemilihan suara segala. Dengan cara itu yang disebut dengan mu'jizat, hujjah, ayat. Ya. Tabut fihi sakinatun, yang kalau tabut itu diketemukan maka timbul perasaan tenang, perasaan damai, karena memang ini barang yang dicari. Sudah lama banyak yang mencari. Di tengah-tengah ketidakberdayaan Bani Israel dalam penjajahan berkepanjangan, memang gegelati bengen warisan membengen kadu cukup nabikinnya. Selalu kita nyari keris, nyari cubese kang di bengen abai bukan ditipakan kah. Itu membuat kita tenang. Bani Israel juga begitu. Nah, tabut ini udah lama dicari dan fungsinya adalah untuk menguatkan psikis. Ya, psikis. Sama lah dengan kalau kita bikin acara, akhirnya orang tua kita datang, yang paling tua, tenang, ada orang bengen gitu. Padahal belum tentu pinter orang bengen. Itu sama. Mirrabbikum, akan mendapatkan ketenangan dari Allah. Wa baqiyatun, dan di dalamnya ada baqiyah, sisa-sisa. Mimma taraka alu Musa, yang memang dirawat oleh keluarga Musa. Apa saja? Wallahu alam. Ada tongkat, mungkin tongkat Musa, ada suhuf Musa, termasuk di dalamnya yang paling inti adalah Taurat. Jadi di samping ada Taurat, ada juga peninggalan
yang dipelihara alu Musa. Nah, oleh karena itu beberapa catatan baik kita gunakan, yaitu kita ini kalau jadi keluarga, tolong peninggalan keluarga itu dirawat ya, supaya membangkitkan rasa hormat pada keluarga itu. Sebaliknya juga menumbuhkan daya juang tanah air. Nanti ketika dijajah maka bangun ya. Itu juga fisabilillah. Wa alu Haruna, juga di dalam peti itu, di samping peninggalan-peninggalan yang dirawat keluarga Musa, juga yang dirawat keluarga Harun. Karena kan sejaman nih Nabi Harun dan Musa ini, sejaman, bahkan pernah nitip kepemimpinan ke Harun kan, sampai Nabi Musa kuciwa itu kan. Lihat, tahmiluhu, yang membawa peti berapa bobeton itu, macam-macam anjing kan kuno. Tahmiluhu, yang membawa adalah al malaikatu. Latiwa sehingga gawa malaikat pantas melayang. Wong tidak terdetek siapa yang ngebopong. Oh, heboh itu. Yang bikin heboh lagi, siapakah lelaki yang beruntung yang dihampiri tabut? Dialah Talut. Inna fi dzalika, makononlah la ayatin, disengaja oleh Allah agar menjadi ayat lakum, buat kalian, karena kalian selalu mempersoalkan itu pun in kuntum mu'minin, kalau kalian mempercayai bahwa ini tidak mungkin terjadi kecuali kehendaki Allah. Tuh, ya, bukan show-nya siapa yang punya skenario ini. Tuh, itu kalau mau percaya. Akhirnya udah ya, ini latar belakangnya. Berarti kira-kira yang dapat kita pahami apa nih sekarang Bani Israel? Sudah bisa menerima Talut? Sudah ya. Dipaksa dengan kekuatan supranatural, bukan pakai elektoral, pemilihan suara, bukan. Dan bukan pakai material suap, wong nggak punya uang dia nih. Dan tidak pakai adu debat, wong diduga tidak pintar, nggak sekolah. Ya, tapi pakai supranatural. Kira-kira akan melegenda nggak ini Talut? Terpilih secara supranatural. Kalau normal melegenda, wong bersatu padanya pemimpin dan mukjizat. Bukan nabi loh Talut ini. Orang-orang tua kita dulu ada yang tidak bisa ditembak, jadi bupati. Bahkan saya punya cerita nih. Tadi dulu siapa itu ya? Kalau kita kemudian ngadepi Talut ini, tapi kan kita Bani Israel nakal. Jadi ngelirik bewedi kan, ternyata meleset. Sedemikian istimewanya Talut, tidak efektif untuk menggerakkan rakyatnya ex Bani Israel ini. Kita lihat dramanya. Ini sebenarnya mau ngejawab yang tadi teori dasar. Salah paham darani mati iku berlaku kum sebab akibat. Jadi kerusakan berpikir. Tapi dawu ya mungkin. Falamma fasola, maka pada saat fasol, kalau orang itu diputuskan naik kelas, maka harus siap naik kelas. Namanya faslun. Falamma fasola Talutu bil junudi, maka pada saat Raja Talut memutuskan memberangkatkan Bani Israel dalam satu kesatuan angkatan perang, mereka dirubah menjadi wamil wajib militer. Qala, maka berkatalah pidato anunya Nabi Raja
Talut. Innallaha mubtalikum binaharin. Kalian akan mengikuti uji kompetensi. Apa bentuk ujiannya? Lihat tuh, ibtala bala, diuji. Bentuk ujiannya binaharin, sebatang sungai. Sungai itu sebatang apa sebuah? Bukan sebatang. Batang sungai bengen ya? Batang rok. Enggak, dulu mah ada kan batang sungai ya. Batang hari. Sebuah sungai. Faman syariba minhu, siapapun yang mengambil manfaat dari sungai itu untuk minum, falaisa minni, maka tidak boleh ikut perang, bukan kelompokku, bahkan dihukumi bersalah. Berarti gagal ujian. Padahal lagi latihan perang iki menuju Jalut, lamun ngelak ketemu kali urolehan minum. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Siapa yang memilih tidak menikmati air sungai itu, maka tetap menjadi pengikutku, pasukanku. Illa kalau kepepet, tegernya mungkin. Illa kecuali manir tarafa ghurfatan biadihi, cuma ngambil seteguk dengan menggunakan tangan. Wow, berat itu Pak. Sungai yang dipikirkan apalah lagi ngelak, nyelam, selulup, setidaknya enggak dibanjur je. Iki hanya boleh begini, curug. Oh berat Pak, mendingan orang marah, mendingan orang ketemu kali kita. Nah kalau perilakunya kayak begitu, kudune selulup, kudune nyelam, kudune gelap-gelap, tapi mau begini, dia tetap menjadi pasukan Raja Talut. Fasyaribu dasar Bani Israel ya. Fasyaribu minhu, pade nginum, berbondong-bondong pada nginum, illa qalilan. Ayo kita hitung ulang. Tadi kita kembali ke ayat berapa yang tadi, sekitar 10%. Tadi diperkirakan sedikit yang bersyukur, kecuali 243. Nah, 243. Tinggal yang pakai qalilun. Illa qalilan minhum falamma kutiba alaihimul qital tawallu illa qalilan minhum. Kita buat kalkulasi dari 100% Bani Israel yang mau ikut perang 10%. Berarti kalau 3.000 orang Bani Israel yang diberangkatkan perang cuma 300. Kita hitung ya, 300. Setelah melalui ujian, semuanya pada berbondong-bondong minum. 300 orang ini, illa qalilan, yang dapat diselamatkan sebagai pasukan perang tinggal 10%. Berapa itu? 3.000 kecilikan. 300 ya. 30 ya. Kecilikan Pak. Bagaimana caranya sisanya 300? Gimana caranya? Berarti 30.000 ya populasinya ya. Dari 30.000 yang mau ikut perang cuma 3.000. Dari 3.000 ini yang lulus ujian cuma 300. Karena menurut catatan sejarah, perang akhirnya terjadi, pasukan Talut 300 plus dengan pasukan perang Badar. Itu loh.
dalam catatan sejarah. Jadi akhirnya setelah mulai ujian ini, Talut berangkat dengan pasukan tersisa. Jumlahnya sama dengan pasukan perang Badar, 300-an. Ini 4.000 orang jumlahnya di itu pasir. Ya bolehlah. Ini yang berangkat 80.000 orang. Malah gede kan. Nominalnya aja digedein. Iya, makanya saya gimana caranya mencari skenario agar sama dengan perang Badar, karena ini mirip. Kalau perang Badar itu kan 300-an ya. Falamma jawazahu huwa, maka lama apa artinya lama, Bu Neneng Sulia? Ketika. Nah, berarti ketika itu suatu kejadian bukan? Iya. Nah, kejadiannya adalah maksudnya gitu tuh. Ya. Falamma, kejadiannya adalah, kalau kita terjemahan bebas ya, jawazahu huwa walladzina amanu ma'hu, orang-orang yang lulus tadi bersama Raja Talut. Qala, maka berkatalah alladzina yadunnuna annahu mulaqullah. Berarti qalu, mereka berkata, la taqata lana al-yaum bi Jalut wa junudihi. Tuh. Kita akan ini menghadapi Jalut kan udah kan? Hari ini tidak ada kekuatan ini untuk kita menghadapi Jalut dan tentaranya. Qala, maka dikomentari oleh alladzina, jadi di kalangan mereka ada juga yang imannya kuat. Alladzina yadunnuna annahu mulaqullah, yaitu orang-orang yang keimanannya lebih baik daripada yang tadi pesimis. Kenapa kalian merasa nggak akan menang itu? Kata mereka, delengkap, sana 3.000, kita 300. Nah, rupanya dari 300 ini ada yang imannya kuat. Dia nggak mau angka itu jadi penyebab, karena menang dan kalah itu Allah yang memenangkan, Allah yang mengalahkan, tidak dikaitkan berapa jumlahnya. Kalaupun kita nggak perang, Allah bisa mengalahkan mereka. Formalitas doang sih, tenang, nanti saya menangkan, bisa endak ke dalam perang bisa. Soalnya begitu kok. Paham gak? Nabi rebu-rebu gedang, bukan Allah yang perang. Itu ngandel nggak, Varian? Harus ngandel. Kalau ngandel berangkat perang, tenang bisa. Wal bakal sing perang sama malaikat pada dasarnya. Kita mana itu figuran doang. Nah, rupanya ada yang sampai keyakinan seperti itu. Apa dijawabnya? Inilah sejarah kalimat terkenal itu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Ini terkenal banget. Biidnillah. Begitu banyak sudah. Berarti kapan tuh? Sebelumnya, pengalaman-pengalaman sebelumnya, ada Nabi Musa, ada Nabi siapa sebelum Musa? Yang pernah ke Bani Israel. Ayo Musa ya. Harun. Betapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar, tapi biidnillah, izin. Contoh, Assalamualaikum. Pak Manar, katuran masuk. Maka saya dapat izin masuk. Kenapa saya dapat izin masuk? Karena saya memohon masuk. Biidnillah, kalau memohon dimenangkan.
Ya, biidnillah, kalau memohon dimenangkan pada Allah. Berarti biidnillah itu kalau dapat perkenan terhadap permohonan kita. Kalau nggak memohon mah enggak. Tuh, jadi izin di sini, izin dalam konteks respon permohonan doa orang yang sedang kejepit dalam peperangan. Kita berperang di urusan lain nanti. Lihat tuh yang pengantar tadi sebelum mulai. Wallahu ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah ma'a, bersama. Ini pernah dibahas, kebersamaan Allah ada dalam, ayo, iktanim khamsan qabla khamsin. Panas dulu malah ingatkan itu. Kebersamaan Allah ada dalam beberapa hal. Ketika sehat, ketika terus ya. Lihat, wallahu ma'as sabirin. Allah bersama kita selama kita sabar. Sabar tidak mundur dari peperangan. Kalau disuruh sholat tidak mundur dari sholat. Kalau disuruh sedekah tidak mundur dari sedekah. Kalau disuruh perang tidak mundur dari perang. Itu namanya sabar. Tuh. Jadi kalau kita sabar melihatnya silau gitu ya, maka Allah akan memberikan kemenangan. Maka kalau kita perang jangan mengkait-kaitkan kok ini mati sih. Nggak ada kaitan. Berangkat aja perang. Karena nggak berangkat perang mungkin mati. Sedangkan malah dibiarkan hidup kalau berangkat perang. Itu ada dalam kekuasaan Allah. Walamma barazu li Jaluta, maka pada saat mereka itu melakukan perlawanan kepada Jalut wa junudihi, ini prakteknya inilah ya, dan tentaranya, qalu, maka mereka berdoa. Apa doanya? Ini doa dapat kita pakai ketika mujahadah dalam hal apapun. Rabbana, ya Tuhan kami yang qayyum, terus menerus memelihara kami. Yang dipakai Rabbana bukan Allahumma. Kalau Allahumma dikaitkan dengan ibadah, Allah la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang patut disembah, maka Allahumma. Tapi kalau Rabbana dikaitkan dengan rububiyah Allah, Allah yang bertanggung jawab menyehatkan kita, memberi kesembuhan kita, menolong kita, membuat kita kaya, membuat kita normal, membuat kita tenang, itu rububiyah. Pilih Asmaul Husna menjadi Rabbana ya. Rabbana, ya Tuhan kami, afrig, furuh, gelas. Kalau saya isi sampai penuh, maka disebutnya sudah penuh. Afrig, sampai tumpah. Afrig, berarti bahasanya ini hebat ini doanya. Rabbana, ya Tuhan kami, afrig alaina sabron, penuhi gelas-gelas kami dengan kesabaran. Jangan ada petuk, apa kan? Karena ada rongga udara, plung, melembungkan. Berarti kan masih ada tuh ruang berapa sisi. Afrik, padatkan dengan kesabaran sehingga ngelamun pengen melayu bayur dari peperangan, penuh banget kesabaran. Wasabbit, dan kokohkan akdamana, kaki kami. Kalau Bu Neng Yati Endah foto, yang pas foto yang difoto kaki apa muka? Muka ya, karena wajah
mewakili profil Bu Neng. Tapi kalau di peperangan yang dihitung kaki bukan wajah. Karena kalau satu kaki pulang, satu kaki nggak bisa. Paham nggak? Punya dua kaki, satu kaki takut perang, satu kaki berani perang, nggak bisa. Maka sabit akdamana, buat kaki kami kompak kokoh. Kaki adalah mewakili profil prajurit. Enggak, memang ini kaki mewakili profil prajurit. Kalau wajah mewakili profil selfie pas foto. Ya. Itu kenapa ada kinayah wujuhakum, ada kinayah aidiakum, ada kinayah arjulakum. Ini akdamana, pijakan kami, karena mewakili. Jadi kalau prajurit yang dihitung kakinya, Pak, kompak nggak kakinya? Ingat nggak ada yang disuntik vaksin tentara? Ngejerit-jerit ketakutan, nervous kan? Polisi tentara nggak kuat itu. Antara baju dengan yang tampil nggak matok kan? Iya. Wangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolong kami dapat mengalahkan orang-orang kafir. Pakai doa ini. Doa ini pada saat kita dirongrong keimanan kita. Ya. Fahazamuhum biidnillah, maka mereka dapat mengalahkan Jalut dan pasukannya setelah idnillah. Doanya diperkenan oleh Allah. Kau diperkenan karena meminta, yang nggak meminta nggak diperkenan dong. Maka jangan nggak meminta. Wa qatala, dan di luar dugaan tokoh tidak pernah disebut, ujug-ujug muncul bocah, tapi anak pembesar. Bukan pembesar pemimpin daerah, presiden, perdana menteri, raja, nabi-nabi, wong tuane. Arane Daud dapat panggung, Pak. Wa qatala Dawudu Jaluta, pembunuh Goliat, David Juliat. Nah, Goliat David. Ya, artinya ada film itu dari sini. David itu Daud. Kenapa dianggap langit dan bumi? Bocah cilik ngelawan wong gede dengan kapasitas sebagai raja. Wa qatala Dawudu Jaluta, dan akhirnya yang membunuh Jalut adalah Dawud. Wa atallahul mulka, maka setelah kasus itu kepemimpinan kerajaan diserahkan kepada Daud, masih cilik ya. Tidak cukup itu, Allah membekali juga wal hikmata, kesesuaian antara tindakan pada saat memimpin dengan ilmu. Diberi ilmu, ilmunya di laduni ini. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah juga mengajari kepada Nabi Daud apapun yang bisa dia lakukan, sampai pada puncaknya mampu membangun teknologi pengecoran besi menjadi berbagai fungsi perkakas dan lainnya. Tuh ya. Padahal nggak pernah ikut kuliah metalurgi ya di Fakultas Teknik KS, punya Untirted, nggak pernah ikut, tapi bisa. Walau la dahullahin nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard. Lihat nih ya, kesimpulannya nih. Kita perang. Kalau Allah mau, kita nggak perang tapi pasukan lawan kalah. Bisa. Walau la Allah nasa ba'dahu bi ba'd la fasadatil ard. Atau sebaliknya, dibiarkan sama Allah maka hancur negeri itu, dibiarkan oleh Allah. Walakinnallah dzu fadlin 'alal alamin. Tapi Allah itu kan menganugerahkan kebaikan kepada alam semesta ini, maka kudu perang. Paham gak tuh? Nih, maksudnya begini.
Amerika ngacak-acak bayar. Bahwa bisa aja sih dibiarkan sama Allah. Nah dalam di Amerika waktu acak-acakan tuh, maka Allah meminta kita perang. Tapi timbul pertanyaan, Allah aja jorangan sih negeri adidaya Indonesia, kenapa perang sih? Soal menang kalah urusan saya. Sirma figuran dong seolah-olah ane perangi. Nah ini soal syariat. War teger ga, war ke dalam perang, udah ke dalam perang. Indonesia lawan Belanda. Nah, itu mah beneran perang itu. Ya benar sebenarnya ya. Karena ya begitulah. Ini sulit bener kalau nggak punya iman. Sulit. Ya, kalau nggak punya iman. Nah kita tutup lumayan satu ayatnya. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haq. Itulah ayat dari Allah yang kami bacakan kepada Muhammad dengan benar. Artinya sempat terjadi versi ceritanya keliru, karena mungkin sudah panjang dan banyak diceritakan di warung-warung, hangout yang beredar di masyarakat keliru. Ini diluruskan lagi nih, diluruskan lagi. Wa innaka laminal mursalin, dan engkau hai Muhammad adalah bagian yang diutus untuk membawa risalah. Di antaranya cerita ini disampaikan ulang. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.